Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh dini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengaosan Ahad pagi Masjid Ali bin Abi Thalib ingkang mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat. Kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sahidahipun sehingga kita injing punika tasih saged nglajengaken inggih menika pengaosan rutin kajian tafsir Al-Qur'an. Kita memohon kepada Allah semoga diberi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Mulk ingkang kala wingi sampun kita bahas inggih menika ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam tafsir surat Al-Mulk ayat yang ke-15 bahwasanya dialah Allah yang menjadikan bumi ini untuk dijelajahi. Dan Allah memerintahkan kepada kita semua untuk menjelajahi segala penjuru bumi, mencari karunia Allah, mencari dan menjemput rizki Allah, menunjukkan bahwasannya orang beriman itu harus semangat di dalam bergerak dan tidak hanya tidak berpangku tangan berdiam diri di rumah saja, tapi harus bergerak, ada aktivitas yang kita lakukan. Mengambil sebab. Orang beriman itu harus maksimal dalam ikhtiar, dalam usaha. Kalau sudah menekuni sesuatu, melakukan sesuatu, maka berusaha itqan, berusaha sebaik mungkin dan tidak setengah-setengah. Karena kalau ikhtiarnya, usahanya setengah-setengah, maka hasilnya tidak maksimal. Setelah itu baru apa? Baru kita serahkan hasilnya, kita tawakal kepada Allah. Yang penting semua sebab, semua usaha sudah kita tempuh, maka kita serahkan hasilnya kepada Allah. Wa ilaihin nusyur, dan ayat ini juga memberikan isyarat bahwasannya ketika seseorang bekerja mencari rizki, tidak boleh lupa dengan akhiratnya.
Janganlah lupa bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, dibangkitkan kembali. Yang memang kita menyadari bahwasanya kesibukan, aktivitas mencari rezeki ini terkadang melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-16 yang intinya bahwasannya seseorang itu tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Tidak boleh merasa aman dari azab Allah yang berada di atas langit. Karena bisa jadi seseorang itu ditelan bumi. Ketika apa? Tiba-tiba terguncang kemudian ditelan bumi. Yang namanya musibah itu datangnya tiba-tiba. Mungkin baru kita dengar nih bagaimana musibah yang baru saja melanda negara apa? Pakistan. Bagaimana banjir bandang. Ribuan orang meninggal. Yang mana kalau kita perhatikan bagaimana bencana banjir Pakistan yang disebabkan oleh hujan lebat sampai diberitakan sampai saat ini bahwasanya sudah menewaskan hampir kurang lebih 1.400 orang. Bahkan bencana tersebut menghanyutkan ratusan ribu rumah. Bayangkan gak cuma puluhan atau ratusan, tapi sampai ratusan ribu, bahkan kabarnya sampai mencapai jutaan rumah yang hanyut. Banyak jembatan-jembatan yang ambrol, jalan yang rusak, bahkan satu hotel itu pernah lihat videonya, satu hotel yang besar yang megah langsung ambles. Bahkan lebih dari 33 juta penduduk Pakistan, masyarakat Pakistan padahal kalau kita lihat penduduk Pakistan itu jumlahnya berapa kurang lebih? 220 juta. Yang terdampak banjir itu sampai 33 juta. 33 juta. Ya. Yang diperkirakan menyebabkan kerugian 30 miliar US dollar. 30 miliar US dollar itu kalau berapa triliun, Pak? Banyak triliun. Sekitar 445 triliun. Karena dalam bentuk kerusakan infrastruktur parah sekali. Banjir di mana? Di Pakistan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kan dampak banjir yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Demikianlah seorang mukmin itu juga tidak boleh merasa aman. Tidak boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang datang tiba-tiba.
Kemudian ayat yang ke-17 dan 18 Allah mengingatkan bahwasannya janganlah seseorang itu merasa aman dari adab Allah. Allah yang berkuasa di langit, Allah bisa mengirimkan badai yang berbatu, hasiban, yang mana badai berbatu inilah para ulama menjelaskan ini ditimpakan kepada kaumnya Nabi Lut, yang mana mereka diangkat. Jadi kaumnya Nabi itu diangkat ke atas langit, kemudian dibalik dan kemudian dijatuhkan, setelah itu dihujani dengan batu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku, kata Allah. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-19. Ingkang beto mushaf saged dipun bika inggih menika surat Al-Mulk ayat yang ke-19. Kados biasanipun kita waos rumiyin inggih menika ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nggih, monggo. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ Inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى
أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين Alhamdulillah. Monggo Bapak ingkang beto terjemahanipun saged dipun waos. Tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka. Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika Dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Matur suwun sangat Bapak, Masya Allah. Jazakumullah khairan atas terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-19.
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung di atas mereka yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya? Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Allah yang Maha Pengasih. Innahu bikulli syai'im basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala sesuatu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kekuasaannya. Yang pertama adalah Allah memberikan gambaran atas kekuasaannya berupa burung-burung yang terbang. Jadi di antara tanda kekuasaan Allah adalah kita melihat burung yang bisa terbang di udara. Siapa Pak Bu yang menahan kok nggak jatuh? Yang menahan adalah Allah. Padahal hewan-hewan lainnya yang punya sayap itu kan banyak. Ayam punya sayap, punya nggih. Apalagi Pak, mentok punya sayap. Bebek juga punya sayap. Tapi yang bisa terbang hanya burung. Jadi tidak ada yang membuat burung-burung tersebut bisa tertahan, bisa terbang di udara itu melainkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang membuat burung bisa terbang. Menunjukkan bahwasannya kita sebagai hamba Allah yang diberi akal, diberi pikiran, diberi hati untuk merenung, maka hendaklah kita sering tafakkur, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita pergi ke gunung, lihat burung-burung yang Masya Allah bisa terbang, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membuat sayap buatan Pak Bu, bisa terbang nggak? Pasangi sayap terus dikepak-kepakan gitu. Mboten saged nggih. Ada yang pakai mungkin terjun dari gedung tingkat tinggi terus pakai sayap buatan. Saged mboten? Atau itu ibaratnya bunuh diri. Bahkan manusia pun bisa belajar dari burung bagaimana membuat pesawat. Manusia juga belajar dari capung untuk membuat apa? Pesawat atau helikopter. Helikopter itu mirip capung mboten? Mirip nggih? Masya Allah. Terus juga manusia belajar dari ikan untuk membuat apa? Kapal selam. Kapal selam. Manusia juga belajar dari kapal selam untuk membuat apa? Empek-empek. Kapal selam ya. Jadi manusia pun belajar dari ciptaan-ciptaan Allah. Kita lihat bagaimana burung itu bisa terbang, bisa bertahan di udara. Menunjukkan bahwasannya orang beriman itu bisa mengambil pelajaran dari setiap apa yang Allah ciptakan. Ada nyamuk juga diambil pelajaran. Kadang seseorang itu bertanya dalam hati,
kenapa Allah kok menciptakan nyamuk yang membuat seseorang gatal digigit kalau malam hari? Hikmahnya apa, Pak? Dengan adanya nyamuk maka ada obat nyamuk. Wah. Dengan adanya obat nyamuk, adanya pabrik obat nyamuk. Kalau ada pabrik obat nyamuk berarti ada apa? Pekerjanya. Berarti nyamuk bisa membuka lapangan pekerjaan nggih. Masya Allah nggih. Nah, ternyata nyamuk ya. Bahkan kenapa Allah menciptakan iblis dan setan? Ada hikmahnya. Allah menciptakan neraka. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah itu tidaklah menciptakan sesuatu sia-sia. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Termasuk burung di sini. Masya Allah, bagaimana manusia itu bisa belajar banyak dari burung. Bahkan Nabi saja, Nabi dalam mengajarkan tawakal kepada para sahabat. Nabi ketika mengajarkan tawakal kepada para sahabat, Nabi memerintahkan untuk belajar kepada burung. Bagaimana tawakalnya, apa? Tawakalnya seekor burung. Burung itu tawakalnya adalah pagi-pagi dalam keadaan perut kosong. Kemudian pergi mencari makan. Menunjukkan tawakal yang benar itu adalah mau bergerak, mau menjemput rizki. Orang yang semangat dalam bekerja itu harus mencontoh burung yang berpagi-pagi dalam menjemput rizki Allah, karena waktu yang barokah. Kita saja merasakan kedamaian kalau pagi-pagi itu mendengar kicauan burung, apalagi kalau di pegunungan. Nah, tawakalnya burung adalah apa? Burung nggak kita lihat menyimpan makanan di sarangnya itu enggak. Beda kalau kita, ya harus ada cadangan apa? Beras di rumah nih. Burung itu masya Allah nih. Jadi ketika berangkat dalam keadaan perut kosong, pulang-pulang sudah apa? Kenyang. Ya, kemudian dikasih makan anak-anaknya. Burung nggak mikir besok itu makan apa ya? Yang penting apa? Yang penting burung itu besok gerak lagi menjemput rizki Allah. Ini bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar bertawakal seperti tawakalnya burung. Seandainya kita bertawakal seperti tawakalnya burung, niscaya kita akan mendapatkan rizki sebagaimana burung pun mendapatkan rizki. Nabi juga pernah memberikan pelajaran tentang hati yang lembut. Jadi ada suatu kaum, ada orang yang masuk surga, afidatuhum mislu afidatit thair. Hati mereka itu adalah seperti hati burung. Menunjukkan apa? Hati yang lembut. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan bahwasannya hati yang lembut seperti hati burung. Seseorang yang masuk surga, hati mereka lembut seperti hati burung. Menunjukkan dari burung itu banyak yang bisa kita ambil pelajaran. Ayat yang setelahnya. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur.
Atau siapakah yang akan menjadi bala tentaramu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanya dalam keadaan tertipu. Artosipun apa? Bahwasannya tidak ada yang bisa menolong jika Allah berkehendak mendatangkan adab kepada suatu kaum. Jadi kalau Allah berkehendak mendatangkan adab kepada suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolong. Bahkan tidak perlu menunggu datangnya azab untuk membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menolong mereka. Maksudnya apa? Bahkan ketika kedatangan malaikat pencabut nyawa, itu kan nggak ada yang bisa menghalangi, menolong mereka sedikit pun. Seorang jenderal yang pangkatnya tinggi, itu pun nggak bisa lari dari malaikat maut, padahal pasukannya banyak. Demikian pula kisah pelajaran seorang jenderal yang membuat skenario tingkat tinggi. Itu pun apa? Jika Allah berkehendak, Allah Maha Kuasa untuk membongkar skenario tingkat tinggi tersebut. Akhirnya terbuka semua. Kalau pepatah kita kan mengatakan apa? Sepandai-pandai tupai meloncat, maka akan jatuh juga. Atau sepandai-pandai seseorang menyimpan bangkai, maka akan tercium juga. Maka apabila adab Allah telah turun, tidak ada yang bisa selamat meskipun dilindungi oleh pasukan sehebat apapun. Sehingga dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasannya orang-orang kafir itu berada dalam kondisi terperdaya. Karena orang kafir itu menyangka bahwa mereka bisa melawan, bisa menghindar dari adab Allah. Abu Jahal dan kawan-kawannya merasa bisa menghindar dari siksa Allah. Jadi nggak ada yang bisa lari dari adab Allah jika Allah telah berkehendak. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia Allah menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Jika Allah itu menahan rizkinya, maka enggak ada yang bisa memberi rizki. Jika Allah menahan hujan, maka enggak ada yang bisa menurunkan hujan. Meskipun seluruh pawang hujan itu bersatu. Kalau pawang hujan itu tugasnya apa, Pak? Menahan hujan atau menurunkan hujan? Biasanya menahan ya, diterang gitu. Yang dulu kalau ada orang hajatan, dulu itu masih banyak yang nerang hujan biar terang. Di sini masih ada betul, Pak? Masih. Itu sama anak buahnya Rara. Oh, cucunya. Katanya tuh dibayar ratusan juta. Pas di MotoGP Mandalika di Lombok. Ya.
Yang heran, seseorang itu nggak bisa menahan air kencingnya sendiri. Ini malah nahan apa? Hujan. Kan aneh nih. Akhir itu viral terus diundang kemana-mana Pak. Yang dulu katanya itu adalah pawang hujan, yang mana itu adalah masuk dalam pawang hujan salah satu tim sukses kampanye gitu nih. Jadi kalau ada kampanye akbar, nah ini dipanggil pawang hujannya biar tidak hujan. Ya, masing-masing ada kepercayaan seperti itu. Ya. Sehingga nggak ada yang bisa menurunkan hujan jika Allah menahannya. Dan nggak ada yang bisa menahan hujan jika Allah berkehendak menurunkan hujan. Demikian pula jika Allah berkehendak untuk menjadikan kemarau panjang, maka tidak ada yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kan seseorang itu terkadang kita itu bingung, ini apakah sudah masuk musim rendeng nih Pak? Ini bulan apa kok sudah hujan? Bulan September. Biasanya September sudah masuk musim penghujan belum? Nah, yang mana namanya iklim, cuaca, musim itu ya sulit diprediksi. Yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang biasanya sering berlaku pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti bagaimana pelajaran pada banjir di Pakistan. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup? Jadi ada orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Ini para ulama menjelaskan ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah bahwasannya ayat ini adalah permisalan antara orang kafir dan orang beriman di atas muka bumi ini. Yang mana orang mukmin di dunia ini diumpamakan seperti orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus. Jadi orang yang beriman di dunia ini adalah diibaratkan orang yang berjalan dengan tegap di atas jalan yang lurus. Sedangkan orang kafir di dunia ini Allah umpamakan seperti orang yang berjalan di atas wajahnya. Berjalan pakai wajah. Saged mboten, Pak? Masya Allah, berjalan pakai wajah niku pripun nggih? Napa mentul-mentul ngoten, loncat-loncat wajahnya. Ini orang kafir. Kalau orang beriman itu perumpamaannya di dunia berjalan dengan tegap di atas jalan yang lurus. Berbeda dengan orang kafir yang di dunia ini ibaratnya orang yang berjalan di atas wajahnya. Maksudnya apa?
Maksudnya adalah orang kafir itu tidak menggunakan akal sehatnya. Orang kafir tidak menggunakan akalnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Pak buktinya? Kalau orang kafir itu nggak berakal, buktinya apa? Buktinya adalah di dunia ini banyak orang kafir yang nggak menggunakan akalnya. Buktinya adalah di antara orang kafir ada yang menyembah sapi. Coba bayangkan Pak, Bu, sapi disembah. Dan mereka meyakini kalau manusia itu memiliki kasta-kastanya. Ada kasta yang terendah, yang hina, kan ada kasta Brahma. Yang paling rendah kasta apa? Sudra. Ada kesatria. Jadi mereka memang ada kasta-kastanya gitu, tapi di balik itu ternyata mereka mengagungkan sapi. Di mana akal mereka kok sapi disembah, dijadikan Tuhan? Bahkan ketika corona kemarin, mereka berkeyakinan kalau ingin selamat dari corona, maka cepat-cepat lumuri tubuh itu dengan kotoran sapi, alias napa? Nyun sewu napa? Celetong nggih. Niku kok mboten menolak corona, nih tambah napa? Tambah napa Pak Bu? Tambah gudiken. Mosok nggih, enggak bisa dipikirkan, enggak bisa dibayangkan di mana akal sehat. Jadi di sana kotoran sapi itu diperebutkan nggih. Bisa dilumuri ngaten nggih. Sehingga di India itu kan kalau kurban enggak boleh sapi. Bolehnya apa? Kambing. Karena kalau sapi berarti menyembelih apa? Tuhan-tuhan mereka. Wah, Tuhan-Tuhan mereka disembelih. Sapi dikeramatkan, diagungkan. Sedangkan kalau di Indonesia tidak menyembah sapi tapi menyembah kerbau. Kerbau buling. Ada yang rebutan kotoran kerbau. Ketika kerbonya diarak dikirap meninggal, rebutan kotoran kerbau. Ada pedagang sayur yang sayurnya diinjek-injek sama kerbau, senang badan. Wah, berkah ini. Atau sayurnya dimakan sama kerbau. Dan itu disaksikan oleh banyak orang. Mengkeramatkan apa? Kerbau. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita lihat bagaimana orang kafir itu ibarat berjalan dengan mukanya karena enggak menggunakan akal sehatnya. Ada orang kafir yang menyembah manusia. Ada yang menyembah Nabi Isa alaihi salam. Padahal Nabi Isa adalah manusia seperti mereka. Bagaimana mereka mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan, sedangkan Nabi Isa itu ya orang biasa, bisa sakit, bisa lapar, bisa tidur. Bahkan Nabi Isa itu berjalan dengan membawa kitab Injil. Jika memang Nabi Isa itu Tuhan,
kenapa harus membawa risalah Injil? Kok tidak berkata langsung kepada para manusia? Maka di manakah akal dari orang kafir yang menyembah Nabi Isa alaihi salam? Demikian pula orang Majusi, penyembah api, mereka menyalakan api lalu mereka sembah. Tapi mereka sendiri yang justru menjaga Tuhan mereka biar tidak padam. Tuhan kok dijaga biar nggak padam. Nanti kalau nggak dijaga Tuhannya padam, sehingga hilang Tuhannya. Jadi Majusi itu ya ada tempat gitu nih, dinyalakan api terus, pokoknya jangan sampai padam, sehingga dijaga terus Pak, non stop. Seperti Salman Al Farisi kan dulu kan nih, tugasnya apa? Jaga api itu biar nggak padam. Ada yang menyembah api, di mana akal mereka? Ada juga kelompok orang kafir yang menyembah benda-benda langit. Kok bisa mereka menganggap benda-benda langit itu sebagai Tuhan? Di zaman sekarang pun juga banyak sebagian manusia yang menyembah orang mati. Orang mati disembah. Coba kita bayangkan ya, di mana akal sehatnya orang mati kok disembah? Padahal orang mati itu sudah nggak bisa melakukan apa-apa. Di mana akal sehat? Namanya mayat itu nggak bisa mandi, wong dia dimandikan. Mayat nggak bisa berpakaian, wong mayat itu yang dikafani. Mayat nggak bisa sholat, sehingga disolatkan. Mayat nggak bisa menguburkan sendiri, sehingga dikuburkan. Mayat itu nggak bisa berdoa, sehingga jenazah itu yang didoakan. Mayat itu nggak bisa pulang ke kuburannya, sehingga diantarkan ke kuburannya. Lalu bagaimana kok ada orang yang minta kepada mayat? Di manakah akal orang yang menyembah orang yang telah mati? Justru yang namanya mayat, jenazah, orang mati itulah yang justru membutuhkan doa orang yang masih hidup. Oleh karenanya demikianlah keadaannya, dikatakan bahwasanya orang-orang kafir itu berjalan berjalan apa? Di atas wajahnya. Artinya apa? Mereka tidak menggunakan akal mereka untuk berpikir. Seandainya orang-orang kafir memakai akal sehatnya, niscaya mereka akan hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perumpamaannya apa? Orang kafir itu berjalan di atas wajah mereka, orang beriman berjalan tegap di atas jalan yang lurus. Tafsiran yang kedua tentang ayat ini adalah bahwasannya ayat ini berbicara tentang kondisi yang terjadi di hari kiamat kelak. Ayat ini berbicara tentang kondisi yang terjadi di hari kiamat kelak. Yang mana ketika dibangkitkan dari kuburan kelak, orang mukmin itu akan berjalan meniti jalan yang lurus. Berbeda
dengan orang kafir yang mereka akan dibangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan berjalan di atas wajah mereka. Jadi ketika bangkit dari kubur, Pak, tidak berjalan dengan kaki, tapi berjalan dengan wajah. Sebagaimana yang Allah firmankan, dalilnya adalah surat Al-Furqan ayat 34. Nanti Bapak Ibu bisa dibuka surat Al-Furqan ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Orang-orang yang dikumpulkan, digiring ke neraka jahanam ala wujuhihim. Jadi orang-orang yang dikumpulkan ke neraka jahanam itu diseret dengan wajahnya. Jadi kalau dimasukkan ke neraka niku napa? Diseret, Pak, wajahnya di bawah, diseret. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Gak bisa kita bayangkan, Pak, gimana orang itu diseret di atas wajahnya. Wong diseret kakinya di bawah saja sakit, apalagi ini yang diseret apa? Wajah. Dalam sebuah hadis Nabi juga menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati salasata asnafin. Pada hari kiamat kelak manusia dikumpulkan dalam 3 kelompok besar. Pada hari kiamat kelak, hari berbangkit, manusia akan dikumpulkan dalam 3 kelompok besar. Sinfun mumsyatun, ada kelompok yang berjalan. Kelompok yang berjalan. Wasinfun rukbanun, ada kelompok yang berkendaraan, rukban. Wasinfun ala wujuhihim, dan kelompok yang berjalan di atas wajah-wajah mereka. Pilih pundi niki Bapak Ibu. Nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, pilih berjalan napa pilih naik kendaraan napa pilih berjalan di atas wajah? Tentunya kita semua milih apa? Berkendaraan. Berkendaraan. Kalau berjalan capek mboten, Pak? Capek nggih. Indonesia itu masuk masyarakat yang paling males jalan kaki. Nah, peringkat nih, peringkat masyarakat yang paling males napa jalan kaki. Saat ini kan dikit-dikit nggih, padahal jaraknya dekat itu langsung napa? Gojek langsung napa nggih. Kalah kali zaman rumiyin, sehingga tiang-tiang zaman rumiyin itu sehat-sehat, Pak. Amargi napa? Sering olahraga, dan olahraganya nggih alami, jalan kaki, sehat-sehat. Benten zaman nggih, benten tiang zaman sapunika nggih, zaman niki niku nggih kesehatannya enggak seperti orang zaman dulu. Karena males jalan kaki. Kita aja kalau ke masjid naik motor, padahal apa? Deket. Deket. Tapi kita balasan
anu Ustaz, ngejar ikomat ini biar nggak telat nih. Atau kenapa Pak? Kenapa Pak? Kok padahal ini deket kok naik motor anu Ustaz, pengen sedekah bensin. Sedekah bensin nih. Biar dapat barokah. Padahal nih pahalanya lebih banyak mana Pak? Jalan kaki kan ngaten. Kajian juga gitu. Ada nggak kajian yang jalan kaki? Rumahnya jauh nih. Nanti kalau kajian jalan kaki sampai sini sudah bubar nih, sudah selesai. Faqalu ya Rasulullah wa kaifa yamshuna ala wujuhihim. Akhirnya para sahabat tanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka kok bisa berjalan di atas wajah-wajah mereka? Qala innal ladzi amsyahum ala arjulihim qadirun ala ayyumsyahum ala wujuhihim. Jadi ada kelompok yang ketika dibangkitkan itu berjalan di atas wajahnya. Para sahabat tanya, kok bisa ya Rasulullah berjalan di atas wajah? Apa jawaban Rasulullah? Sesungguhnya zat yang menentukan, yang memampukan mereka berjalan dengan kaki, mampu untuk menentukan mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Allah kan yang mampu menjalankan manusia itu dengan kaki-kaki mereka. Allah pun mampu menjalankan manusia dengan wajah-wajah mereka. Ama innahum yattaquna bi wujuhim kulla hadabin wasyaukin. Nah niki, dan mereka yang berjalan dengan wajah akan hati-hati ketika melewati tempat yang menonjol atau tempat yang berduri. Tempat yang menonjol mungkin bisa terluka, tempat yang berduri nggih. Hadis riwayat Ahmad. Nah ini jadi apa? Inilah keadaan orang yang dibangkitkan dari kubur. Nah kita milih mana, tinggal sejauh manakah amal soleh kita. Ayat yang berikutnya, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilam ma tashkurun. Katakanlah, dialah Allah yang menciptakan kamu. Allah yang menciptakan kita semua dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagi kamu. Allah yang menciptakan kita, terus maringi pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilam ma tashkurun, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang tidak mensyukuri keberadaan dia di dunia ini. Allah kan yang telah menciptakan, mengadakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Dulunya kita nggak ada, kemudian Allah ciptakan, dan ini nikmat yang besar. Setelah itu Allah berikan pendengaran. Sudahkah kita mensyukuri nikmat pendengaran dengan rajin mendengarkan bacaan Al-Quran, rajin mendengarkan kajian, rajin mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, muhadharah? Ataukah justru pendengaran digunakan untuk
hal yang tidak bermanfaat seperti ghibah, ngerasani, dengarkan musik, namimah, atau yang lain sebagainya. Demikian pula Allah yang telah memberikan penglihatan kepada kita. Sudahkah kita mensyukuri nikmat pendengaran, penglihatan, yang mana Allah Ta'ala berfirman, Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, sepasang penglihatan. Artinya adalah mengingatkan bahwasannya mata tersebut adalah nikmat dari Allah. Maka kita berusaha untuk tidak menggunakan nikmat mata itu untuk bermaksiat. Maka Bapak Ibu, seseorang itu berusaha untuk bertakwa pada pendengaran dan penglihatannya. Sehingga di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna. Coba kita hayati doa niki nggih. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina. Ya Allah, berikanlah kepada kami manfaat pada pendengaran kami, penglihatan kami. Kita memohon kepada Allah supaya bermanfaat pendengaran dan penglihatan. Wa quwatina, berikanlah manfaat kepada kekuatan kami. Untuk apa kekuatan ini digunakan, disalurkan? Ma ahyaitana, selagi kami masih hidup. Selagi kami masih hidup ya Allah, berikanlah manfaat pada pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami. Waja'alhul warisa minna, dan jadikanlah itu semua tetap dengan kami dan terpelihara. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini kan doa dari apa? Doa Allahumma qsim lana min khasyatika, ya, ma tahulu bihi baina wa baina maksiatik, doa yang panjang. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas pemberian nikmat pendengaran, penglihatan dan hati. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, dialah Allah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi. Allah yang menjadikan manusia berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan. Jadi ketika manusia itu berkembang biak di muka bumi banyak sekali, ingatlah bahasanya kelak kepada Allah lah manusia itu akan dikumpulkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka orang-orang musyrik berkata, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar? Ini orang musyrik enggak percaya. Kapan datangnya ancaman tersebut jika kamu termasuk orang yang benar? Qul, katakanlah wahai Muhammad, innamal ilmu indallah,
Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Wa innama ana nadhirum mubin, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka ketika mereka melihat adab Allah, itu adab pada hari kiamat sudah dekat, maka wajah-wajah orang kafir itu menjadi muram. Waqila, dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, inilah adab yang dahulu kalian minta. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Ya, dalam ayat ini tadi ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berkembang biak di muka bumi ini, dan hanya kepadanya lah kita dikumpulkan. Artinya apa? Manusia itu tersebar di mana-mana. Akan tetapi Allah menegaskan, meskipun demikian semuanya akan kembali kepada Allah, meskipun tersebar kemana-mana. Dan demikian pula orang-orang musyrik yang berkata, kapan datangnya ancaman itu? Jika kamu memang benar, wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, bahwasannya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan beliau Rasulullah hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Ya, memang orang musyrik di zaman dahulu itu sering menentang Nabi agar menunjukkan apa? Adab yang selalu diancamkan kepada mereka. Maka Allah berfirman tentang mereka, Fa'asqid alaina kisafan minas sama'i in kunta minas sadiqin. Mereka berkata, orang-orang musyrik, maka jatuhkanlah di atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi orang musyrik ini apa? Malah menantang azab. Nah, ketika falamma ra'awhu zulfatan, ketika mereka melihat adab sudah dekat, wajah-wajah orang kafir itu jadi muram, dan dikatakan ini adab yang dahulu kalian minta. Jadi pada hari kiamat kelak Allah akan benar-benar menunjukkan apa yang mereka minta, yaitu adab. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan ayat ini adalah berkaitan dengan keadaan kaum musyrikin tatkala perang Badar, yaitu mereka ketika kalah dalam perang Badar, pada saat itu wajah-wajah mereka jadi muram karena ketakutan. Ini antara tafsiran lain dari para ulama. Sebagian ulama ahli tafsir menafsirkan tentang ayat ini tentang apa? Keadaan orang kafir di hari kiamat, wajah-wajah mereka jadi buruk. Sebagaimana yang Allah firmankan, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari ditentukan, pada hari yang di waktu itu ada muka yang berseri-seri,
dan ada muka yang hitam muram. Jadi ketika dibangkitkan keadaan wajah niku benten-benten, kalau orang soleh niku berseri-seri. Beda dengan orang kafir itu muram wajahnya. Dan dikatakan waqila hadzal ladzi kuntum bihi taddaun. Dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulunya kalian minta. Kemudian ayat berikutnya nih, kita lanjutkan, ini tinggal sedikit, insyaallah kita selesaikan surat Al-Mulk. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adabin alim. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberikan rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga? Lalu siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Ayat ini seakan-akan menggambarkan bahwa Nabi SAW berkata kepada orang-orang musyrik, tidak ada hubungannya kami mati dahulu atau masih hidup, karena baik kami masih hidup atau telah mati di dunia atau di akhirat, Allah tetap akan kirimkan azab untuk kalian. Entah apa, entah mati dahulu atau masih hidup, Allah tetap mengirimkan azab untuk orang kafir. Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah, dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kami bertawakal kepadanya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Sebagian mengatakan bahwa air yang dimaksud adalah air Zam-Zam, dan sebagian lain adalah air yang berada di daerah Mekah. Maka ayat ini kembali menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah, yaitu seandainya air-air tersebut surut dan kering, maka tidak ada yang bisa atau mendatangkan penggantinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi Allah maha mampu untuk menjadikan seluruh sumur itu jadi kering. Sebagaimana pelajaran yang berharga banjir yang luar biasa di negara Pakistan, yang mungkin belum terprediksikan sebelumnya. Bahkan sekitar berapa? 25 bendungan. 25 bendungan lebih niku napa? Ambrol. Kalau naudzubillah bendungan pundi, Pak? Gajah Mungkur ambrol sampai sini enggak airnya? Solo nggih, Solo. Kalau Waduk Lalung pripun? Oh, sekedhik. Ngilane Waduk Lalung sekedhik nggih. Nah. Gelewa nggih. Jadi ada dulu katanya negara Belanda itu kan bendung laut nggih. Katanya takut sama negara Jerman nih pas perang dunia itu. Ya, tinggal kalau pengen menenggelamkan ya sudah dibom aja bendungan itu.
Nanti kan tenggelam semua. Kan nonton nih. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini. Telah selesai tafsir surat Al-Muluk. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan tafsir surat Al-Qalam bismillahi taala. Demikian kita cukupkan sampai di sini. Fa nas'allahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.